Tak pedulikan ancaman Cina, kenekatan Amerika Serikat bisa picu Perang Dunia Ketiga. Ketegangan kembali memuncak di wilayah Selat Taiwan baru-baru ini, bukan oleh hubungan Taiwan dengan Cina yang telah memanas beberapa waktu terakhir, tetapi oleh kenekatan militer Amerika Serikat yang kembali mengusik Cina sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Kehadiran militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, termasuk di area Selat Taiwan, itu pun membuat pihak Tiongkok naik pitam. Bahkan yang terbaru, militer Amerika Serikat telah meningkatkan secara tajam misi pesawat mata-mata milik mereka di wilayah itu. Dalam beberapa waktu ini, bahkan militer Amerika Serikat secara spesifik menargetkan militer Cina dalam misi mata-mata yang mereka lancarkan. Mengutip dari express.co.uk, Minggu 25 Oktober 2020, beberapa analis yang tergabung di sebuah lembaga berbasis di Cina mengungkapkan temuan baru. South China Sea Strategic Situation Following Initiative mengklaim militer Amerika Serikat telah menerbangkan setidaknya 60 misi untuk memata-matai Cina pada bulan September 2020 saja. Sementara pada Agustus, SCSMPI mengatakan Amerika Serikat telah mengandalkan penerbangan pengintaian seperti itu selama beberapa bulan sebelumnya. Setidaknya ada 60 misi penerbangan yang dilakukan oleh pesawat berlambang bendera Amerika Serikat yang dilakukan dalam bulan September untuk memata-matai. Namun lebih lanjut, SCSPI mengungkapkan bahwa lebih dari 60 kali misi pesawat mata-mata dilakukan oleh Amerika Serikat. Banyak pesawat mata-mata Amerika Serikat yang diamati menyamar atau bersembunyi dari radar pelacak. Profesor Studi Strategis di Tam Kang University di Taiwan, Alexander Huang, mengatakan misi tersebut akan memungkinkan Amerika Serikat mengamati aktivitas kapal selam Cina dan juga membiasakan diri dengan laut, seperti dilaporkan Voice of America. Huang menambahkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan besar akan tertarik dengan wilayah Selat Luzon. Pesawat Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan mata-mata termasuk model RC-135 dan A-8C Angkatan Udara Amerika Serikat. SCSPI mengatakan penyebaran A-8C secara khusus menarik perhatian. Pesawat tersebut mampu memata-matai negara lain dari jarak sejauh 155 mil. Sejauh ini, kegiatan itu memungkinkan militer Amerika Serikat untuk menentukan target berbasis darat dan sistem pemantauan radar. Pada bulan September, organisasi penelitian tersebut mengklaim Amerika Serikat telah menyembunyikan misi mata-matanya dengan menyamarkan pesawat militernya sebagai pesawat sipil. Pesawat Amerika Serikat telah mengubah kode identifikasi elektronik mereka yang dikenal sebagai kode hex untuk membuatnya tampak seolah-olah itu adalah pesawat Malaysia selama 3 hari berturut-turut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Webin mengatakan menyamarkan pesawat sedemikian rupa adalah tipuan lama militer Amerika Serikat. Dia menambahkan langkah itu sangat melanggar aturan penerbangan internasional dalam konferensi pers di bulan yang sama. Baru-baru ini, Amerika Serikat juga menyelesaikan kesepakatan senjata dengan Taiwan, negara kepulauan di kawasan Laut Cina Selatan, yang memiliki hubungan tegang dengan Cina akibat perselisihan kedaulatan. Paket senjata yang dikatakan bernilai 1,8 miliar US dollar, termasuk rudal dan peluncur roket. Menteri Pertahanan Taiwan Yen Den-fa
menyambut baik langkah tersebut, menambahkan Taiwan akan terus mengkonsolidasikan kemitraan keamanan kami dengan Amerika Serikat. Menteri itu menyangkal Taiwan akan terlibat dalam perlombaan senjata dengan komunis Cina. Sebaliknya, dia mengklaim bangsa akan mengedepankan persyaratan dan membangun sepenuhnya sesuai dengan konsep strategis pencegahan Barat, mempertahankan posisi dan kebutuhan pertahanan kita. Cina sementara itu mengecam langkah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri negara itu Zhao Lijian mengatakan, penjualan senjata semacam itu sangat mengganggu urusan dalam negeri Cina. Dia menambahkan, Cina akan membuat tanggapan yang sah dan perlu sesuai dengan bagaimana situasi berkembang. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien bulan ini menyarankan Taiwan untuk membentengi dirinya sendiri melawan Cina. Unjuk kekuatan ke Cina, Jepang dan Amerika Serikat gelar latihan militer skala besar. Jepang dan Amerika Serikat pada Senin 26 Oktober memulai latihan militer darat, laut, dan udara di sekitar Jepang sebagai unjuk kekuatan dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer Cina di wilayah tersebut. Kensworth adalah latihan militer skala besar pertama sejak Yoshihide Suga menjadi Perdana Menteri Jepang bulan lalu, dengan janji melanjutkan pembangunan militer yang bertujuan melawan Cina, yang mengklaim pulau-pulau yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur. Kensworth yang digelar setiap 2 tahun itu melibatkan puluhan kapal perang, ratusan pesawat dan 46.000 tentara, pelaut dan marinir dari Jepang dan Amerika Serikat. Berlangsung hingga 5 November, adalah mencakup pelatihan perang dunia maya dan elektronik untuk pertama kalinya. Situasi keamanan di sekitar Jepang semakin parah. Ini memberi kami kesempatan untuk mendemonstrasikan kekuatan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Situasi keamanan di sekitar Jepang semakin parah. Ini memberi kami kesempatan untuk mendemonstrasikan kekuatan aliansi Jepang-Amerika Serikat, kata Jenderal Koji Yamazaki, komandan militer tertinggi Jepang di atas kapal pengangkut helikopter Kaga di perairan selatan Jepang, seperti dikutip Reuters. Kaga, kapal perang terbesar milik Jepang, bersanding dengan kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan dan kapal perusak pengawalnya. Kaga yang memiliki panjang 248 meter dan baru kembali dari patroli di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia akan dimodernisasi pada awal tahun depan untuk bisa membawa jet tempur siluman F-35. Suga bulan ini mengunjungi Vietnam dan Indonesia sebagai bagian dari upaya Jepang untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu utama Asia Tenggara. Itu menyusul pertemuan di Tokyo dari Quad, Aliansi Informal India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, yang Washington lihat sebagai benteng melawan pengaruh regional Cina yang berkembang. Beijing mengecamnya sebagai mini NATO yang bertujuan untuk menahannya. Jepang semakin khawatir atas peningkatan aktivitas Angkatan Laut Cina di sekitar pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur, yang diklaim Tokyo sebagai Senkaku dan disebut Diaoyu oleh Beijing. Mendampingi Jenderal Yamazaki di Kaga, Letnan Jenderal Kevin Schneider, komandan pasukan Amerika Serikat di Jepang, menunjukkan aktivitas baru-baru ini oleh Cina yang membuat khawatir Washington dan Tokyo. Kegiatan itu termasuk undang-undang keamanan baru di Hong Kong yang telah merusak otonomi wilayah tersebut, pembangunan fasilitas militer Cina di Laut Cina Selatan, dan gangguan terhadap Taiwan oleh militer Tiongkok selama beberapa bulan terakhir. Cina mengatakan niatnya di kawasan itu untuk tujuan damai.